Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu kembali di dalam materi ilmu negara dalam pembahasan asal mula negara. Pembahasan dalam asal mula negara atau juga ada yang dikenal dengan tipe-tipe negara itu dalam sejarah pertumbuhan negara itu. Kemudian mengenai terformasinya negara tersebut, nah itu dapat dibagi dalam beberapa masa tahap pemikiran. Ada beberapa di berbagai macam literatur, berbagai macam pemikiran tentang beberapa masa tahap tentang negara tersebut. Tapi dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang pada masa Timur kuno atau lebih dikenal dengan pada masa Timur Purba. Kemudian yang kedua adalah negara pada masa Yunani kuno. Dan yang ketiga pada masa Romawi kuno, dan yang keempat pada abad pertengahan dan modern. Nah, kita lihat yang pertama pada negara pada masa Timur kuno atau lebih dikenal dengan Timur Purba. Menurut penulis-penulis barat, pada masa negara Timur kuno itu bersifat adalah tirani atau despotis. Sebagai alasan dikatakan bahwa negara Timur kuno tersebut diperintah oleh raja-raja yang berkuasa mutlak. Artinya di sini raja yang berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Nah, pendapat ini tentunya belum seluruhnya benar, karena ini dilihat dari kacamata barat yang tidak mengenal latar belakang dari struktur masyarakat timur. Sebagai contoh, negara Jawa kuno di Indonesia misalnya, jika diselidiki benar-benar bahwa peranan raja sangat besar sekali. Ia bertanggung jawab atas kebaikan dan keburukan masyarakatnya di dalam negara. Kalau terjadi suatu bencana dan penyakit yang menular yang membawa korban yang banyak, raja melakukan puasa atau bersemedi untuk mencari jalan keluar. Nah, itu kalau diselidiki. Nah, tetapi di dalam beberapa literatur bahwa negara pada masa Timur kuno ini yang bersifat adalah tirani tersebut, bahwa kekuasaan penuh itu, kekuasaan secara mutlak itu adalah berada di tangan raja. Artinya bahwa kekuasaan negara pada masa ini itu tidak sama seperti negara-negara yang berada pada masa-masa sekarang itu. Walaupun pada masa-masa sekarang masih ada raja-raja yang sebagai kepala negara. Nah, tapi pada masa Timur kuno atau Purba tersebut, bahwa kekuasaan raja itu adalah mempunyai kekuasaan penuh. Artinya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa itu. Semua tindakan itu selalu sesuai dengan keinginan raja. Dan bahkan dalam negara pada masa Timur kuno ini, raja tidak mendengarkan apa kehendak dari rakyat dan masyarakat. Kira seperti itu pemikiran pada masa negara pada masa Timur kuno. Nah, kemudian ada pada masa Yunani kuno. Nah, pada masa Yunani kuno ini, negara Yunani kuno ini dia mempunyai tipe sebagai negara kota atau yang lebih dikenal atau disebut juga dengan polis. Nah,
yang dilingkari oleh tembok-tembok yang merupakan benteng pertahanan kalau ada serangan musuh dari luar. Negara kota ini misalnya adalah Athena, Sparta. Nah, rakyat langsung ikut serta dalam pemerintahan, dan pemerintahan ini merupakan pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan itu diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat yang disebut eklesia. Dalam rapat dikemukakan kebijakan-kebijakan pemerintah, kesulitan-kesulitan pemerintah untuk diatasi secara bersama. Demokrasi langsung yang diadakan di Yunani kuno tidaklah semuanya benar, sebab dalam faktanya juga ada beberapa yang harus diperhatikan juga. Seperti tidak semua rakyat Yunani adalah bebas, karena itu tidak semua rakyat Yunani mempunyai suara eklesia. Budak-budak belian tidak mempunyai hak suara. Nah, oleh karena itu mereka dianggap sebagai manusia yang tidak dapat melakukan tindakan hukum, mereka bukan subjek hukum. Bahkan sebaliknya, dianggap sebagai objek hukum. Kemudian juga tidak semua warga negara polis dapat ikut serta. Bahkan sebagian besar akan menyerahkan hak suaranya kepada orang yang pandai berbicara, yang disebut dengan retorika. Nah, kemudian juga pada masa Yunani kuno ini, nah itu terdapat beberapa pemikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian yang pertama, menurut Socrates itu, negara pada masa Yunani kuno ini, negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri. Negara adalah jalan susunan objektif yang berdasarkan hakikat manusia. Manusia saling membutuhkan, manusia saling bergaul, dan manusia saling menolong. Nah, oleh sebab itu, tugas negara menurut Socrates ini adalah melaksanakan hukum. Nah, sehingga hukum yang objektif itu mengandung keadilan bagi umum dan tidak semata-mata melayani kebutuhan penguasa yang oknum-oknumnya silih berganti. Maka dari itu, dari pandang Socrates ini, dengan berjalannya hukum dan pemerintahan mempunyai efek untuk mencapai tujuan ditetapkan, dan ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum akan menimbulkan beberapa keadaan. Itu ada 3 keadaan. Seorang akan melukai orang tuanya, guru, dan mengingkari janji yang telah dibuat. Artinya cara pandang Socrates yang mengajarkan pola pikir kritis itu dianggap berbahaya. Nah, oleh karena itu kemudian akhirnya pandangan-pandang Socrates itu dengan pandangan yang pola pikirnya yang kritis itu, ya kemudian ditangkap dan diadili dan dihukum dengan cara minum racun. Nah, itu pendapat dari Socrates. Nah, kemudian menurut Plato, itu dia adalah murid dari Socrates. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Protagoras, Plato mengatakan bahwa sekalipun manusia itu mempunyai kekuatan untuk memperoleh makanannya sendiri, dirinya tak akan mampu menghadapi kekejaman seekor binatang. Nah, jadi di dalam puisi ini, manusia adalah belum mempunyai civic skill, kemauan untuk hidup bersama sesamanya dalam suatu masyarakat. Dan juga Plato mengisyaratkan bahwa berdirinya suatu negara itu didorong oleh kesadaran manusia untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Negara yang pada akhirnya terformasi itu bukanlah entitas yang statis.
melainkan dinamis yang perubahannya dikenal dengan siklus Plato. Kemudian menurut Aristoteles, karena Aristoteles ini adalah merupakan murid dari Plato, maka jalan pikiran Aristoteles ini sama dengan gurunya itu. Dia mengatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang memberlakukan hukum yang baik. Negara baik dapat ditemui jika hukum berdaulat di dalamnya. Jadi Aristoteles sangat menyukai adanya penguasa yang memerintah berdasarkan konstitusi gitu, dan memerintah dengan persetujuan warga negaranya, bukan pemerintahan diktator gitu. Mengenai asal mula negara, Aristoteles memberikan pendapat yang tidak berbeda jauh dengan Plato, yang meyakini bahwa negara merupakan gabungan dari keluarga-keluarga yang menjadi kelompok besar. Kemudian kelompok ini bergabung kembali, lalu menjadi desa. Kemudian desa memformasi negara. Negara terbaik adalah yang berformasi republik konstitusional, dan pemerintahnya adalah pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Tentunya dengan ada beberapa ciri-ciri tentu. Yang pertama, pemerintahan untuk kepentingan umum, pemerintahan itu dijalankan menurut hukum, dan pemerintah mendapatkan persetujuan dari negaranya. Itu pada masa Yunani kuno. Nah, kemudian ada pada masa Romawi kuno. Dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Yunani yang besar itu kemudian terpecah dia dan jatuh dalam kekuasaan Imperium Romawi. Artinya yang mempunyai wilayah luas sekali karena jajahannya. Oleh sebab itu, sedikit banyak kebudayaan Yunani tentunya mempengaruhi Romawi, sekalipun ada sejumlah perbedaan di antara keduanya. Raja Romawi misalnya, Raja Romawi kuno, Kaisar, tentunya dia mempunyai kekuasaan yang besar sekali, dan dapat bertindak sewenang-wenang dan terkenal sebagai tirani. Nah, ini Romawi kuno ini terkenal sebagai tirani. Kedaulatan rakyat yang diterima dari ajaran Yunani dikonstruksikan sebagai paham Caesarium, yaitu suatu paham di mana kaisar menerima seluruhnya kekuasaan rakyat berdasarkan kepercayaan rakyat kepadanya. Jadi setelah meninggalkan formasi kerajaan, Romawi kemudian menjadi negara republik, tetapi dimaksudkan dengan formasi ini tentunya tidaklah sama dengan pengertian di alam modern saat sekarang ini, tetapi suatu formasi pemerintahan yang ditandai dengan dominasi oleh sekelompok aristokrat. Nah, ada sebagian pejabat publik yang dipilih dan mempunyai parlemen yang terdiri dari warga negara yang sudah dewasa, sehingga komposisi senat meliputi para kepala keluarga, sehingga rekrutmen dilakukan dari golongan kelas atas dengan kewenangan terbatas di bidang legislatif. Nah, akan tetapi dilekati juga fungsi sebagai penuntut umum. Dan pelaksanaan fungsi senat jangan dibayangkan dengan kerja parlemen itu. Parlemen yang modern atau yang ada pada saat sekarang, yang penuh dengan perdebatan atau pengajuan usul rancangan undang-undang lazimnya pada yang timbul
seperti saat sekarang ini gitu. Nah, akan tetapi hanya menerima atau menolak usul-usul yang diajukan oleh pemerintah yang sebelumnya dipilih olehnya gitu. Artinya di sini bahwa kalau bangsa Yunani menggunakan istilah polis untuk mengabstraksikan alam pemikiran mengenai negara, maka Romawi kuno itu menggunakan istilah civitas gitu, untuk menggambarkan hal yang sama gitu. Para pemikir kenegaraan yang terkenal pada masa ini, nah itu diantaranya ada Lucretius, kemudian ada Polybius gitu. Kemudian kita lihat juga pada masa pertengahan, pada masa abad pertengahan, negara pada masa abad pertengahan dan modern gitu. Nah, pada abad pertengahan, negara abad pertengahan ini sudah merupakan negara country state yang sifatnya adalah mendua. Nah, hal ini disebabkan karena adanya dua macam hak yang menjadi dasar dari terbentuknya negara tersebut. Yang pertama, hak raja. Hak raja untuk memerintah yang disebut rek. Kemudian ada hak rakyat yang disebut regum gitu. Dan juga pada masa ini ditandai dengan lenyapnya berbagai gagasan kenegaraan, tentunya pada masa negara sebelumnya. Ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa, memasuki abad pertengahan. Sehingga masyarakat abad pertengahan ini dicirikan adalah oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya itu dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditanda oleh rebutan kekuasaan di antara kaum bangsawan. Dengan demikian, masyarakat abad pertengahan ini itu terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dalam apa yang disebut masa kegelapan. Dalam masa ini, ajaran Nasrani menunjukkan dominasinya dengan menggeser pengaruh agama Yahudi dan kebudayaan Romawi. Nah, tetapi sekalipun tidak secara langsung mengendalikan negara, akan tetapi ajaran Nasrani di sini mempunyai kepedulian terhadap persoalan negara dan kepentingan politik. Dan keadaan ini menimbulkan dualisme antara gereja dengan negara. Tentunya dalam hal ini negara yang mempunyai otoritas politik dan hukum tidak seberapa kuat terhadap ketika berhadapan dengan gereja yang mempunyai wibawa keagamaan dan spiritual dengan jangkauan kekuasaan yang lebih luas. Kekuasaan negara itu dianggap turunan dari kekuasaan Tuhan, sehingga negara terserap di bawah pengaruh gereja. Dengan demikian pula kehidupan ilmu pengetahuan dikendalikan oleh raja. Pemikiran-pemikiran kritis tersebut ditentang sepanjang bertentangan dengan doktrin yang diajarkan oleh gereja. Kemudian di dalam perkembangan selanjutnya, tentunya muncullah gerakan untuk melakukan perubahan sosial dan kultur yang berintikan pada pendekatan kemerdekaan akal dari berbagai batasan. Gerakan tersebut itu berpusat pada dua kejadian besar, yaitu Renaissance dan Reformasi. Nah, Renaissance itu adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan
budaya Yunani kuno, dan yang merupakan gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan 16. Di masa Renaissance adalah masa di mana orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan apa yang dipikirkan, karena dasar dari ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia. Sehingga kejadian tersebut itu mengantarkan dunia pada kehidupan yang lebih modern dan mendorong berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga telah juga memberikan sisi buruk seperti perbuatan amoral dan melakukan apa saja yang diinginkan sepanjang dikehendaki oleh akal. Kemudian yang selanjutnya adalah pada masa modern. Negara pada masa modern ini, dalam teori modern itu mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan. Negara terikat pada waktu, keadaan, dan tempat. Oleh sebab itu, teori modern ini lebih condong kepada hukum tata negara, karena dia adalah membicarakan negara sebagai kenyataan yang ada. Maka Suhino mengatakan pemikiran modern ini nampak antara lain itu bisa kita lihat dari pendapat dari Cranenburg dan Logeman. Menurut Cranenburg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi terdapat kelompok manusia lalu mempunyai kesadaran bersama dan kemudian mendirikan organisasi. Organisasi itu bertujuan untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut. Nah, itulah yang dikatakan negara oleh Cranenburg. Kemudian Logeman yang mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut sebagai bangsa. Oleh sebab itu, pertama-tama negara merupakan organisasi kekuasaan. Kemudian organisasi itu mempunyai kewibawaan. Nah, dalam pandangan ini negara merupakan hal yang utama, sedangkan manusia atau bangsa itu sebagai pendukungnya merupakan masalah berikutnya. Artinya yang modern inilah negara yang ada pada saat sekarang ini. Artinya berbicara tentang ketatanegaraan sebuah negara itu, berbicara tentang negara, kenyataan yang ada pada saat sekarang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.